Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Sidik, NIM 2020503030. Saya dari kelas 1953D angkatan 2020. Di sini saya akan menerangkan bagian struktur media online. Sebelum memasuki strukturnya, marilah kita ketahui dulu apa itu media online. Media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet, berisikan teks, suara, foto, dan video. Pengertian media online secara umum mencakup semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga, blog, forum, komunitas, media sosial, situs jualan, dan aplikasi chattingan. Struktur yang pertama yakni pemimpin utama, yakni penanggung jawab umum, bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan dan redaksional. Ia akan secara berkala menerima laporan perkembangan perusahaan dari pemimpin perusahaan, dari penanggung jawab redaksi. Dengan data-data dari laporan-laporan itu, setiap penanggung jawab umum akan mengetahui perkembangan perusahaan. Struktur yang kedua yakni pemimpin perusahaan. Ia mengendalikan dan mengkoordinasikan kebijakan di lingkungan perusahaan. Dalam tubuh media, bagian redaksi dan bagian perusahaan, advertising, sirkulasi atau permasalahan dan keuangan bukan merupakan bagian tunggal. Di jajaran redaksi dipimpin seorang penanggung jawab redaksi, sedangkan di bagian perusahaan dipimpin seorang penanggung jawab perusahaan. Keduanya nantinya akan bertanggung jawab kepada penanggung jawab umum. Struktur yang kedua yakni IT Manager, dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab mengenai segala hal tentang komputerisasi. Seorang operator komputer harus memahami sistem administrator lokal area network LAN untuk membagi data spatipil atau peta dan non-spatipil dokumen dari semua komputer. Di samping itu, memberikan sharing pembagian pada folder-folder yang bisa diakses oleh orang-orang tertentu dalam bentuk berita untuk kepentingan media cetak dan media elektronik. Melakukan maintenance pelayanan perbaikan pada komputer-komputer pada jaringan baik pada software perangkat lunak maupun hardware perangkat keras. Di samping itu, administrator memberikan layanan dalam membuka database. Struktur selanjutnya yakni pemimpin redaksi. Posisi ini harus mempertanggungjawabkan jalannya semua instrumen dalam satu kali masa liputan hingga edisi terbit atau disiarkan, bertanggung jawab terhadap keberhasilan dan kegagalan sebuah pemberitaan, baik dari sisi hukum atau lainnya. Ia harus menguasai semua teknis dan non-teknis pemberitaan, gaya, jenis, dan metode bagaimana menjadikan sebuah berita atau program layak jual atau layak terbit. Iklan dan pemasaran. Ini salah satu elemen berhasilnya lembaga penerbitan atau penyiaran. Sebuah tim periklanan yang kuat dapat menentukan arus masuk kas keuangan. Bagian ini juga kadang menjadi parameter mapan tidaknya sebuah lembaga penerbitan atau penyiaran. Seorang advertiser harus paham etika periklanan Indonesia, sistem kontrak, solusi, tips-tips mendapatkan iklan, metode pemasaran iklan, desainer periklanan, dan aplikasi komputer yang berhubungan dengan bidangnya. Struktur selanjutnya yakni redaksi pelaksana. Seorang redaktur pelaksana harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan reporter di lapangan, harus dapat menjawab pertanyaan reporter atau membantu reporter jika sewaktu-waktu mereka menemui kendala teknis di lapangan. Redaktur foto. Redaktur foto ini bagian yang bertanggung jawab membuat perencanaan foto yang akan dibutuhkan, memberi penguasaan kepada fotografer dan memilih serta menurunkan foto yang tepat. Struktur selanjutnya yakni redaktur berita. Editor atau redaktur bertugas memberikan tone atau outline kepada reporter
meliput suatu isu ini penting dilakukan selain merupakan garis besar outline. Seseorang redaktur bertanggung jawab terhadap segala risiko yang bakal dialami reporter yang meliputi isu yang diberikannya. Struktur yang terakhir yakni reporter. Jurnalis atau reporter bertugas melakukan liputan sesuai hasil rapat redaksi inline. Pelaksanaan liputan mengacu pada peran editor, yakni berupa penugasan, term of reference atau outline, pengusulan tunggal dan isu hangat, kecuali reporter media cetak yang melengkapi liputannya dengan foto, reporter media elektronik radio melengkapi liputannya dengan momen record, rekaman peristiwa dalam bentuk audio, sedangkan reporter media elektronik televisi melengkapi liputannya dengan momen record, rekaman peristiwa dalam bentuk-bentuk video. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya tadi. Apabila banyak salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.